Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Dian, apa kabar? Baik, Bu. Oh iya, ada hal yang saya tanyakan dengan Ibu terkait dengan observasi yang kemarin. Ibu ada waktu? Istirahat apa masih ada waktu? Jam istirahat pertama. Oh iya, kalau begitu saya tunggu di ruang saya ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk Bu Dian. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya Bu, terima kasih telah bersedia berdiskusi hari ini terkait observasi kinerja yang telah kita lakukan bersama. Lalu bagaimana perasaan Ibu saat observasi kinerja kemarin? Baik, Bu. Kalau ditanya perasaan saya ketika saya diobservasi sudah jelas pasti gugup, Bu. Ya. Lalu apa yang membuat Ibu gugup? Mungkin ini merupakan hal baru yang bagi saya, Bu, sehingga saya sedikit gugup lah, biasa. Terus apa yang membuat Ibu nyaman? Dalam artian mungkin saya perlu persiapan matang lagi, Bu, terkait dengan hal ini. Baik, ada lagi hal yang lain Bu? Mungkin karena ada ibu mungkin di kelas saya mengajar. Apa yang bisa saya lakukan agar Ibu bisa lebih nyaman? Mungkin di saat kompel atau di saat pertemuan kompel ada micro teaching yang dibuat dijadwalkan secara rutin, di mana ibu sebagai kepala sekolah untuk mengobservasi kami gitu, para guru seperti itu, mungkin saran dari saya. Ya, idenya bagus Bu. Saya akan diskusikan dengan koordinator kompel nanti. Ibu, terima kasih atas apresiasinya. Menurut Ibu Dian, apa kejadian menarik yang terjadi saat observasi kinerja kemarin? Mungkin pada saat itu saya bisa melakukan komunikasi yang positif, Ibu, terhadap siswa kami, sehingga itu yang bisa membuat siswa merasa nyaman dan senang ketika pembelajaran seperti itu, Ibu. Lalu bagaimana Ibu menilai pelaksanaan praktik pembelajaran yang telah Ibu lakukan yang berfokus pada perilaku keteraturan suasana kelas? Jika saya berikan nilai, saya berikan nilai yang cukup, Ibu, terkait dengan Apa yang bisa dirasa? jadi indikator yang sudah saya tetapkan sudah bisa saya penuhi sesuai dengan rancangan yang telah saya buat. Jika dikonversi dengan angka berapa Ibu beri nilai praktik pembelajaran Ibu saat saya observasi? Saya beri nilai 8. Berapa? Menurut Ibu, indikator perilaku mana yang sudah dilakukan secara efektif? Jadi indikator yang sudah saya lakukan secara efektif itu dalam memberikan ice breaking kepada siswa kami. Kemudian saya sudah bisa juga menyebutkan nama siswa sesuai dengan namanya, seperti itu, Ibu. Lalu kalau dinilai menggunakan angka, Ibu akan menilai berapa tentang perilaku, target perilaku yang sudah Ibu lakukan dan efektif tersebut? Kembali di angka 8 lagi, Bu, saya berikan nilai. Baik. Apa boleh saya menyampaikan pengamatan saya? Boleh, Ibu, silakan. Oke. Menurut hasil pengamatan saya ya Bu Dian, saya juga memperoleh data seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ibu sudah bagus sekali membangun komunikasi positif, kemudian kelas sudah sangat kondusif dan teratur, serta dampaknya saya lihat murid senang belajar di kelas Ibu. Bagaimana menurut Ibu pengamatan saya? Wah, terima kasih banyak, Bu, atas apresiasinya. Saya semakin semangat jadinya untuk bertumbuh lebih baik lagi dalam hal pembelajaran. Lalu apa perilaku yang sudah Ibu lakukan tapi belum efektif? Ada? Mungkin kalau berdasarkan observasi saya terkait dengan pengelompokan, Bu. Apa yang membuat Ibu berpikir bahwa pengelompokan murid itu belum efektif? Jadi murid itu belum terjadi interaksi yang aktif, Ibu, antara satu sama lain seperti itu. Dan masih ada juga beberapa murid terlihat belum pasif, masih terlihat pasif seperti itu, belum aktif. Lalu Ibu bernilai berapa? Jadi dalam hal tersebut saya berikan nilai 7, Ibu. Menurut hasil pengamatan saya juga melihat demikian ya Bu Dian. Saya amati murid yang kurang
aktif, memiliki karakter kalem, tidak mendominasi, ya, sehingga ide ibu untuk mengatasinya yang tadi itu jadi baik sekali, Bu. Wah, terima kasih banyak Ibu atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Lalu apa rencana ibu ke depan untuk lebih mengoptimalisasi fokus perilaku ibu yang ibu sampaikan? Sebelumnya kan di angka 8 ya? Saya berencana untuk meningkatkannya ke angka 9 Ibu. Apakah langkah-langkah yang akan ibu lakukan agar ibu bisa mencapai di angka 9? Jadi mungkin langkah-langkah yang bisa saya lakukan nanti, yaitu saya belajar di MM mungkin yang pertama, kemudian saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat mungkin Ibu, kemudian saya akan mengusulkannya di Komda. Bagus Bu, 3 ide tadi itu. Apa ukuran keberhasilan dari langkah-langkah tersebut? Mungkin dari segi pengetahuan saya bisa, wawasan saya bertambah Ibu. Kemudian dari segi murid saya akan terlihat lebih aktif seperti itu. Lalu apa dukungan yang dibutuhkan agar rencana ibu bisa tercapai? Jadi dukungan yang saya butuhkan itu ya tentunya internet yang stabil Ibu ya, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang maksimal seperti itu, dan dukungan juga dari rekan sejawat Ibu. Apakah rencana yang ibu sampaikan tadi itu ibu bisa pastikan dilaksanakan? Saya bisa pastikan dilaksanakan dengan cara saya membuat reminder di hati saya Ibu. Jadi terkait dengan apa-apa yang sudah saya rencanakan itu biar bisa tercapai. Kira-kira kapan dilaksanakan? Mungkin pertengahan bulan ini Bu. Lalu persiapannya yang perlu dilakukan itu apa? Saya akan mengelis sarana-prasarana yang dibutuhkan, kemudian membuat rencana lebih matang seperti itu Bu. Lalu apa potensi tantangan yang akan ibu hadapi dalam menjalankan rencana ibu itu? Mungkin di sini yang menjadi potensi tantangan buat saya terkait dengan rancangan yang telah saya buat nantinya itu, yaitu motivasi saya Ibu. Motivasi. Ya. Terus apa rencana yang akan ibu lakukan untuk menanggulangi tantangan tersebut? Nah, di sini saya butuh bantuan Ibu dari Ibu sebagai kepala sekolah dan rekan sejawat yang yaitu Bapak Ibu guru seperti itu. Baik Bu Dian, apa ibu nyaman saya ingatkan? Ibu. Baik Bu, apa yang ibu dapat simpulkan dari proses diskusi kita kali ini? Saya sangat senang sekali Bu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik saya seperti itu Ibu. Ya, terima kasih semua yang kita diskusikan. Saya catat pada lembar tindak lanjut observasi kinerja guru seperti ini. Apa ibu sepakat dengan hal ini? Sangat sepakat Ibu. Terima kasih ya Bu Dian. Sama-sama, Selamat Ibu. berproses. Jika ada hal yang ibu ingin tanyakan atau ada tantangan yang ibu hadapi, jangan sungkan-sungkan mencari saya diskusi ya Bu Dian. Ya Ibu, terima kasih banyak. Saya izin permisi Bu. Silakan. Terima kasih. Ibu.